Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Salim dari Electronic Solution. Masih di Salwa Electronic Solution. Workshopnya ketik di Google Map, ketik Salwa Electronic Solution. Facebook Salim Service menerima servis kunjungan televisi, parabola, mesin cuci, peralatan elektronik rumah tangga dan yang lainnya. Di video kali ini saya akan mengunggah tentang salah satu kegunaan dari elektrolit kondensator atau ELCO yang kemarin saya unboxing ya. Dan kali ini erat kaitannya dengan set-top box ya, atau penerima siaran televisi digital ya. Karena program pemerintah saat ini adalah migrasi dari siaran analog ke siaran televisi digital, yaitu migrasi dari yang tadinya menggunakan sinyal analog atau yang dari pemancar, kemudian diterima oleh antena UHF, kemudian masuk ke penguat seperti booster misalnya, kemudian masuk ke bagian televisi ya. Itu akan diproses oleh blok tuner di televisi itu ya, untuk televisi analog maksudnya. Kemudian nanti akan diproses sinyalnya ya, dipisah bagian IF, audio, video ya, dan hasilnya ada gambar dan suara, akan tapi ada noise ya, ada gesek-gesek ya, ada gemereseknya kalau siaran televisi analog ya. Nah, untuk migrasi siaran televisi analog ke digital prosesnya masih berlangsung ya, dan di video kali ini saya akan membahas tentang set-top box ya, ini perangkat set-top box ini ya. Set-top box ini termasuk lama ya, walaupun migrasinya baru ya, tapi ini terlihat lama set-top boxnya ya, milik salah satu konsumen saya, yang kendalanya itu dia menangkap sinyal ya, masih normal, tapi gambarnya ada, tapi suaranya pelan sekali ya, pelan sekali suaranya ya. Ini akan saya ulas nih berarti, dan akan saya balik kameranya ke depan ya, simak. Ya, jadi untuk set-top box ini adalah Matrix Apple ya, DVB T2 ya. T2 itu terestrial ya. Terestrial itu artinya dia lewat jaringan di permukaan bumi ya. Permukaan bumi ya, dia dipancarkan dari pemancar antena penguat sinyal ya, atau tower itu ke antena UHF yang ada di rumah ya. Kalau di perkotaan itu cukup antena dalam itu sudah bisa menangkap. Tapi kalau di daerah pedesaan, mungkin di daerah itu menggunakan antena UHF yang kadang-kadang harus dipasang dengan ketinggian tertentu, misal pakai bambu ya, atau pakai besi ya. Ya 5 meter atau berapa meter. Nah, di sini kembali saya akan mengulas tentang salah satu kegunaan daripada elektrolit kondensator atau ELCO yang kemarin saya cek ya. Di video saya kemarin mengulas tentang bagaimana cara untuk mengetes elektrolit kondensator yang baik ya. Dan di sini kendala yang saya ungkapkan tadi bahwa televisi set-top box ini gambar ada normal tapi suara sangat pelan ya. Dan suaranya itu keluar lewat ini ya, jack RCA yang putih dan merah ini, yang kuning adalah video. Nah, selain suaranya pelan juga pada keluaran yang putih ini pelan, dan yang merah tidak mengeluarkan sama sekali, hanya dengung ya. Jadi saya langsung tidak langsung saya mengurut ya, lebih tepatnya mengurut jalurnya ya. Jadi saya urut, jadi dipastikan bahwa sinyal audio ini adalah lewat jalur ini ya, lewat jalur yang kabel ini ada soketnya, kemudian jalur ini ya, dan dia menggunakan motherboard ini ya, mestinya menggunakan komponen SMD yang sangat kecil ya, sangat kecil.
Dan isi suaranya pun preamp suara ini ya kecil sekali, dan saya tidak mempunyai belum mempunyai osiloskop atau itu ya yang teropong ya, buat yang besar supaya besar ya, apa namanya itu ya, ada alatnya sebenarnya ya supaya kelihatan besar. Jadi saya ini ya ngetes ataupun mengurut jalur meraba-raba ya dengan cara saya masukkan input audio ya. Yang input audio itu maksudnya input audio power amplifier ya. Kemudian saya tempelkan satu persatu ke bagian yang di sekitar sini ya. Dengan hati-hati tentunya ya, nempel nakanya. Jangan sampai nempel ke yang lain gitu. Karena ini kecil sekali. Itu kemudian setelah kurang lebih 2 jam atau 3 jam ya, ini saya ambil kesimpulannya ya. Saya tidak memvideokan videonya ya semalam, itu prosesnya lama ya, 3 jam ya kurang lebih. Kemudian saya akhirnya mendapati bahwa sinyal yang keluar ya, sinyal audio suaranya yang keluar itu pada bagian ini ya, di sini ditempelkan gini, bunyi ya, suaranya normal, bunyi keras ya, nggak dengung, nggak pelan gitu. Dan akhirnya saya menggunakan elko ini ya sebagai couple ya, sebagai pembatas. Ini bisa mengantarkan sinyal audio kalau elko ya, seperti karakteristiknya yang pernah saya terangkan ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya membahas dua sebenarnya ya, fungsi elko sebagai couple suara ya, sebagai couple output suara pemisah ya, dapat plus dapat min ya. Tidak langsung itu biar aman ya, tegangan DC nggak masuk, tegangan suara masuk ya, sinyal suara bisa lewat gitu. Dan saya mau juga sekaligus sambil menyelam minum air membahas tentang STB matrix Apple ini yang ada gambar tapi suara pelan ya, seperti itu. Ya, jadi untuk setup box STB matrix Apple ini dia rangkaiannya dia menggunakan mode power switching ya. Jadi power supply-nya itu menyatu di mesinnya ya, tidak menggunakan adaptor luar ya. Ini menyatu di sini ya, seperti yang sudah saya kemarin unggah tentang power supply ya, tentang switching, trafo switching. Ini terlihat sekali, ini trafo switchingnya ya, trafo asematiknya ya. Itu arus listrik ya masuk. Kemudian dia ada dioda 4 buah ya, penyiarah. Kemudian diratakan ya menggunakan elko ini ya, 400 volt elko-nya ya. Ya 10 mikro 400 volt. Kemudian akan dibangkitkan sinyal osilatornya ya, pembangkit sinyal osilator, pembangkit frekuensi untuk nantinya menggerakkan buat bekerja apa namanya ini, jadi trafo asematiknya ya, sehingga trafo asematiknya mengeluarkan tegangan sekunder dan diarahkan menggunakan dioda yang besar ini ya, 5 volt ya. Kemudian pastinya ada optocoupler ya untuk umpan baliknya supaya tegangannya stabil ya, seperti itu. Nanti tegangannya 5 volt umumnya ya. Nanti ada juga bagian yang harus membutuhkan tegangan 3,3 volt ya, atau 1,8 volt kalau perangkat digital pada umumnya ya, set-top box, receiver, televisi LED ya. Itu seperti itu tegangan standar ya, seperti itu. Jadi demikianlah ya unggahan saya pada kali ini, mengulas tentang beberapa teori dasar elektronik. Ada siaran digital, kemudian ada electrolyte kondensator, ada power supply, ada komponen SMD dan lain-lain ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.